Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para ikhwah maupun akhwat fillah, alhamdulillah bitaufiqillah kita dapat kembali berkumpul di Masjid Al-Amin melanjutkan kajian kitab kita Ar-Risalah Tabukiyah, buah karya Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Abi Bakar yang dikenal dengan nama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pada pelajaran yang lampau kita masih dalam penjabaran tentang perintah untuk berlaku adil atas siapapun juga, walaupun atas diri kita sendiri, kerabat kita ataupun musuh kita, dan perintah untuk bersaksi dengan adil kepada siapapun juga, baik kesaksian tersebut atas diri kita, keluarga kita, orang-orang kita cintai, ataupun atas musuh-musuh kita. Harus tegak dengan adil, melaksanakan keadilan karena Allah, dan bersaksi dengan adil juga karena Allah Tabaraka Ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan penjelasan tentang ayat yang telah kita mulaikan pada pekan lampau, yaitu ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti lil syuhada'a lillah. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian tegak dengan adil. Maksudnya terapkanlah keadilan, syuhada'a lillah, dan hendaklah kalian pun bersaksi dengan adil untuk Allah. Walau ala anfusikum, walaupun itu atas diri kalian, abil walidain, atas kedua orang tua kalian, wal aqrabin, dan atas kerabat-kerabat dekat. Ayyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Bila mana orang yang kalian saksikan atasnya itu kaya ataupun miskin, jangan pedulikan, tetap tegakkan keadilan, bersaksi dengan keadilan, karena Allah lebih utama daripada keduanya. Fala tattabi'ul hawa, jangan kalian mengikuti hawa nafsu dengan meninggalkan keadilan, dengan bersaksi yang palsu dan dusta. Anta'dilu, karena kalian takut untuk berbuat adil, atau jangan kalian berbuat adil karena mengikuti hawa nafsu. Nanti akan dijelaskan tafsirannya. Wa in talu aw tu'ridu, bila mana kalian talu, memutar perkataan, membalikkan perkataan, dengan lafaz yang ditambah atau dikurangi, talu, memelintir perkataan, atau tu'ridu, atau kalian berpaling, tidak mengambil perkataan yang hak. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Ini ayat terdapat dalam surah An-Nisa ayat 135. Kemudian yang semacamnya pula termuat dalam surat Al-Maidah 8, kunu qawwamina lillahi syuhada' bil qist. Hendaklah kalian tegak dengan adil karena Allah. Keadilan dilakukan karena Allah Tabaraka Ta'ala, syuhada'a bil qist, dan kalian dalam menjadi saksi-saksi yang juga bersaksi dengan keadilan. Maka ayat-ayat yang dua ini ketika digabungkan, dalamnya ada 4 perkara. Pertama adalah kewajiban untuk al-qiyamu bil qisti, tegak dengan adil, menerapkan keadilan. Ini yang pertama. Yang kedua,
an yakuna lillah, hendaklah keadilan tersebut ditegakkan karena Allah semata. Ya. Yang ketiga, asyhadatu bil qisti, hendaklah kesaksian itu dipersaksikan dengan kebenaran dan keadilan pula, bersaksi adillah. Ya. Kemudian hendaklah persaksian adil tersebut juga dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada dua yang dapat dikembangkan menjadi empat. Pertama adalah perintah untuk berlaku adil, satu. Ya, yang kedua perintah untuk bersaksi dengan adil, dua. Baru ditambahkan masing-masing daripada dua poin ini. Perintah untuk berlaku adil karena Allah, tiga. Keempat, perintah bersaksi adil karena Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara. Kita lanjutkan insyaallah tabaraka taala pada halaman yang berikutnya, pada halaman ke-36 paragraf kedua. Nah, tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih ar-risalah at-tabukiyah, wa hadha yamtahinu bihi al-'abdu imanahu faya'rifu manzilata al-imani min qalbihi wa mahallahu minhu, wa 'akasa hadha 'adlu al-'abdi fi a'da'ihi wa man yashna'uhu, wa innahu la yanbaghi lahu an yahmilahu baghdhuhu lahum ala an yajnafa alaihim, kama la yanbaghi an yahmilahu hubbuhu li nafsihi wa walidayhi wa aqaribihi ala an yatruka al-qiyam alaihim bil qist, fala yudkhiluhu dhalika al-bughdhu fi batil wa la yaqsuruhu bihi hadha al-hubbu 'anil haqq, kama qala ba'd as-salaf al-'adilu huwa alladhi idha ghadiba lahum yudkhilhu ghadbuhu fil batil wa idha radiya lam yukhrijhu ridahu 'anil haqqi. Berkata Qayyim rahimahullah, wa hadha yamtahinu bihil 'abdu imanahu. Dengan perkara inilah seorang hamba menguji imannya. Ya, untuk tegak dengan keadilan, bersaksi dengan adil kepada siapapun juga. Untuk dirinya harus adil, untuk kedua orang tuanya harus adil, untuk musuhnya harus adil, baik dalam menegakkan keadilan maupun bersaksi dengan adil, tak pandang bulu. Ya, jangan gara-gara kecintaan, di sini disebutkan, ya, kata beliau, faya'rifu manzilatal iman min qalbihi wa mahallahu minhu. Dengan itu dia tahu bagaimana kedudukan iman dalam hatinya, mana yang lebih diutamakannya, perintah Allah kah, perintah Rasulnya, atau ya hawa nafsunya. Waqsu hadha, dan sebaliknya adalah adlul abdi fi a'da'ihi wa man yashna'uhu. Kebalikannya adalah ya keadilan yang wajib ditegakkan seorang hamba meski untuk musuh-musuhnya dan orang dia benci, harus adil. Jangan mentang-mentang musuh tak berlaku adil, tak menerapkan keadilan, tak bersaksi dengan benar karena musuhnya, karena dia benci. Wa innahu la yanbaghi lahu an yahmilahu bughdhuhu lahum. Jangan sampai kebenciannya kepada musuh-musuhnya, kepada orang yang dia benci, membawanya ala an yajnafa atau an yahifa alaihim, berbuat zalim kepada mereka. Jangan gara-gara ini musuh, jangan gara-gara ini dia benci akhirnya berbuat zalim. Tetap adil. Kalau hak mereka beri. Subhanallah. Kalau mereka dalam kebenaran, saksikan mereka benar. Jangan diputar-putar balikkan persaksian, mentang-mentang ini tak saya suka. Luar biasa Islam mengajar kita untuk jujur, amanah, tegak dengan keadilan kepada siapapun juga, meski kepada musuh-musuh orang kita benci, harus adil terhadap mereka, tidak berlaku zalim kepada mereka. Kalau hak mereka berikan, ya. Dan ini tentunya ujian. Kama la yanbaghi an yahmilahu hubbuh, kebalikannya pula, jangan sampai gara-gara cintanya kepada seseorang, pada keluarganya, kerabatnya, orang dekatnya,
nafsihi, cintanya untuk dirinya, walidayhi, cintanya kepada kedua orang tuanya, wa aqaribihi, cintanya kepada keluarganya, ala an yatrukal qiyam ala bil qisti, meninggalkan keadilan, tak lagi adil dia. Kenapa? Ini berkaitan dengan orang tuaku. Jika ku katakan keadilan, ini akan terkena mereka ini. Ini menyangkut dengan keluargaku, kerabatku. Kalau aku katakan yang benar, ku persaksikan yang benar, kena mereka. Ya. Jangan sampai karena cintamu akhirnya kamu rubah. Akhirnya engkau tak berkata benar, engkau tak menerapkan keadilan, engkau tak bersaksi dengan adil. Ya. Fala yudkhiluhu, kata beliau, fala yudkhiluhu dzalikal bughd fi batilin. Jangan sampai kebenciannya kepada musuhnya itu membuat dia melakukan perkara yang batil, tak berlaku adil, tak bersaksi dengan adil dan hak gara-gara benci. Wala yaqsuru bihi hadal hubbu 'anil haq. Jangan pula gara-gara cintanya yang besar kepada orang-orang tertentu yang terdekat dengan dirinya, keluarganya, kerabatnya, akhirnya dia tidak mengamalkan kebenaran, berpaling daripada yang hak. Subhanallah. Akhirnya dia pun bersaksi dengan dusta. Kenapa? Karena ini untuk menguntungkan dirinya, untuk menguntungkan kerabatnya, orang tuanya. Allahu Akbar. Walaupun di atas dirinya sendiri. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar itu benar meski pahit konsekuensinya bagi dirimu. Ya. Bagi keluargamu, katakan yang benar-benar. Ada salah seorang kisah. Ada salah seorang itu, seorang laki-laki yang dikejar-kejar oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia sembunyi, dan dia sembunyi di rumah orang tuanya. Dan orang-orang mengatakan orang tua pemuda ini tidak pernah berdusta sama sekali. Subhanallah, berkata yang benar, tak akan berdusta. Hajjaj kepingin tahu, maka datanglah Hajjaj dengan bala tentaranya ke rumah orang tua tersebut dan bertanya, di mana anakmu? Dia katakan di belakang. Allahu Akbar. Resikonya Hajjaj itu haus darah, resikonya menumpahkan darah. Hajjaj paling banyak bunuh orang, tapi dia tidak pernah berdusta. Di mana anakmu? Di belakang. Karena kejujurannya Hajjaj memaafkan anaknya. Subhanallah. Padahal resikonya, sebagaimana tahu Hajjaj itu, Allahu Akbar, jangankan orang biasa, sahabat dia bunuh, Ka'bah dia serang. Tapi kejujuran orang tua ini akhirnya membawa kepada kebaikan. Jadi kita diajarkan oleh Islam amanah, berlaku adil, berkata-kata adil, bersaksi adil kepada siapapun juga tak pandang bulu, walaupun diri kita, ya, yang kita cintai. Jangan bersaksi palsu karena untuk menyelamatkan dirimu, berkata-kata dusta karena yang menyelamatkan dirimu. Katakan yang benar, persaksikan yang benar. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian ulama salaf mengatakan, al-adilu huwa alladhi idza ghadib. Orang adil itu adalah orang yang bila mana marah, lam yudkhilhu ghadabu fi batil, maka kemarahannya tidak menggiring dia untuk melakukan perkataan atau melakukan perbuatan yang batil. Tetap dalam keadilan. Wa idza radiya, kalaupun dia itu suka, lam yukhrijuhu ridahu 'anil haq, maka sukanya itu tetap akan membuat dia tidak akan menghindari kebenaran. Yang benar-benar, yang batil-batil. Ini perintah agama. Subhanallah. Dan Nabi SAW tidak pernah berkhianat, sama sekali tidak pernah berkhianat, walaupun kepada musuh-musuhnya. Ya, kalau Nabi sudah buat perjanjian dengan musuh, dia tak pernah berkhianat. La yaghdir abadan. Perjanjian 10 tahun, Nabi pegang 10 tahun, enggak berkhianat. Siapa yang berkhianat? Musuh-musuhnya. Quraisy yang berkhianat. Ya, karena itulah ketika Abu Sufyan bin Harbin belum masuk Islam, dipanggil Raja Romawi. Raja Romawi mendengar tentang Muhammad SAW, risalah yang dia bawa tentang Islam, kaum muslimin,
Dan Raja Romawi ini Heraklius agamanya Nasrani, ya Nasara. Dia tahu tentang Nabi yang terakhir, dia tahu segala sesuatu. Ya, maka dia katakan kepada salah seorang gubernurnya, dia ada di perbatasan Arab namanya Hirah, di Hirah. Dia katakan bawa yang paling terdekat dengan Muhammad dari sisi kerabatan, bawa mereka kemari, karena orang Arab setiap tahunnya mereka pergi ke Syam untuk berbelanja. Ya, sebagaimana Allah buat dalam surat Ilaf atau surat Quraisy, mereka pergi berbelanja ke Syam, pergi berbelanja ke Yaman di musim dingin panas bergantian. Maka ketika itu diundanglah, dijamulah bangsa Arab ini, tokoh-tokoh Quraisy, dibawa dari Hirah menuju Heraklius. Ya, kemudian ketika itu ditanya oleh Heraklius, siapa di antara kalian yang paling dekat masanya dengan orang yang mengaku Nabi di sana di tanah Arab? Mereka menunjuk Abu Sufyan. Kata dia, engkau duduk di depan ini, kalian duduk di belakangnya. Aku akan bertanya kepadamu, kau jawab dengan jujur. Kalau kau berkata dusta, wahai kawan-kawan di belakang, katakan dia dusta. Ya, kata Abu Sufyan, itulah perkara yang paling berat bagiku. Ya, ketika dia bertanya kepadaku tentang Muhammad, aku harus jujur. Maka ditanya macam-macam hal. Apa misinya, bagaimana agamanya, semua ditanya, bagaimana keadaan keluarganya. Ya, berbagai macam pertanyaan. Itu termuat dalam Sahih Bukhari. Sampai akhirnya kata Heraklius, hal yakdir, pernahkah dia berdusta, pernahkah dia berkhianat? Berkata ketika itu Abu Sufyan bin Harbi, selama ini dia tak pernah sekalipun berkhianat. Kecuali yang kutinggalkan sekarang, tak tahulah apakah dia berkhianat atau tidak. Tetapi sebelumnya enggak pernah berkhianat. Kata Abu Sufyan, tidak ada kalimat yang bisa aku masukkan untuk mencela Muhammad kecuali kata-kata, kecuali sekarang sejak aku tinggalkan aku tak tahu keadaannya. Subhanallah. Jazakallahu khairan. Maka Nabi tak pernah berkhianat, tetap tegak dengan keadilan. Ya, tak pandang bulu. Berapa banyak kasus-kasus ketika seorang perempuan Quraisy, ya, ketika itu melakukan tindakan-tindakan kriminal, Rasulullah akan potong tangannya. Orang-orang datang kepada Zaid, kepada anaknya Zaid, Usama. Mereka bermohon agar Nabi memberikan syafaat karena ini perempuan bangsawan. Kata Nabi, bagaimana mungkin? Aku harus tegakkan keadilan kepada siapapun juga. Jangankan dia, kalau putriku si Fatimah putri Muhammad mencuri, potong tangannya. Walaupun Fatimah putri Muhammad itu mencuri, ku potong tangannya. Bagaimana akan kurubah kitabullah? Bagaimana ku permainkan kitabullah? Inilah namanya adil, walaupun terhadap siapapun juga. Ini adalah perkataan yang mudah diucapkan, berat ketika terjadi dengan kita sendiri. Subhanallah. Karena orang biasa mengikuti perasaan, mengikuti hawa nafsunya. Ya, bila untuk musuhnya dia berkata-kata yang dusta karena benci kepada musuhnya, tak mau berkata-kata yang adil tentang musuhnya. Dia tambah-tambahi, dia kurang-kurangin, dia belintir supaya musuhnya jelek. Subhanallah. Ya, agama kita tidak. Bila itu kawannya, dia akan berkata-kata yang baik. Dia akan menghindar untuk mengatakan yang benar. Kenapa ini kawan? Karena cinta. Subhanallah. Akhirnya bagaimana caranya supaya orang ini, ya, tidak terkena jeratan hukum dan semacamnya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Fashtamalat al-ayatan ala hadain al-hukmain wa huma al-qiyam bil qist wa shahadati bihi ala al-awliya wal a'da. Fashtamalat al-ayatan, maka dua ayat yang terdapat dalam surat yang tadi saya sebutkan, surat Al-Maidah ayat ke-8 dan sebelumnya surat An-Nisa ayat 135. Kedua ayat ini, ya, mencakup dua perkara. Pertama adalah al-qiyam bil qist, harus nantiasa tegak dengan keadilan, harus melakukan keadilan, menerapkan keadilan. Ini yang pertama. Yang kedua, wasyahadatu bihi. Yang kedua, harus bersaksi keadilan, bersaksi dengan adil. Alal auliya, baik terhadap orang-orang yang dia cintai,
wal a'da, baik terhadap musuh-musuh yang dia benci. Allahu Akbar. Nabi tak pernah berkhianat. Ya, sahabat Nabi ketika perang Badar, ada 2 sahabat Nabi itu anak beranak, Hudzaifah dan Yaman. Mereka berjalan, perjalanan ditangkap Quraisy. Mereka tahu dia ikut Muhammad SAW. Ya, akhirnya Quraisy mengatakan, karena kan gak ada masalah dengan kami, kalian berdua kami bebaskan dengan syarat jangan nantikan pulang ikut Muhammad, jangan membantu Muhammad yang akan menyerang kami. Bebaskanlah kedua-duanya. Di tengah jalan mereka berpikir, Nabi sedang berperang. Ya, bagaimana kita tidak berpihak ke Nabi? Bagaimana kita tak membantu Nabi? Datanglah keduanya kepada Nabi dan mengadukan apa yang dia bincangkan dengan Quraisy, bahwasanya mereka sudah berjanji tidak akan ikut Muhammad. Kata Nabi, pulanglah kalian berdua, penuhi janji kalian, semoga Allah cukupkan kami tanpa kalian berdua. Lihat bagaimana mengajarkan umatnya untuk berlaku adil, tidak berkhianat. Subhanallah, Allahu Akbar, luar biasa kawan-kawan sekalian. Nabi ketika hijrah ke kota Madinah, itu barang-barang Quraisy di rumahnya semua Nabi suruh Ali untuk memulangkan. Kata Rasulullah kepada Ali, hai Ali, jangan kau pulang, jangan kau pergi tinggalkan Mekah ke Madinah sampai tuntas semua barang orang, kembalikan kepada pemiliknya. Padahal kaum muslimin harta mereka habis. Harta mereka ditahan oleh Quraisy, diambil Quraisy, dirampok Quraisy. Sebagaimana kasus Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi asalnya dari orang Arab yang kemudian ditawan Romawi, kemudian akhirnya dia pun memang merdeka, dinisbatkan kepada Romawi, padahal dia orang Arab. Dia itu datang ke Mekah berdagang, berhasil sukses. Manakala dia akan hijrah meninggalkan kota Mekah, perintah Nabi hijrah ke Madinah, ditahan oleh Quraisy. Kata mereka, kau di sini miskin dulu datang, kemudian kau berhasil, kau jadi pedagang sukses, mana harta-hartamu? Bagaimana kau enak bawa hartamu ke Madinah sana? Kau di sini sukses di negeri kami, kau cari untung, kau tinggalkan hartamu baru kau pergi kepada Muhammad. Apa kata Suhaib? Kalau itu yang kalian inginkan, aku penuhi apa yang kalian minta. Ambil hartaku di tempat ini, tempat itu, tapi jangan ganggu aku dan hijrahku. Kalau kalian ganggu aku, ini panah-panahku siap masuk ke tubuh-tubuh kalian walaupun aku mati. Allahu Akbar. Mereka ambil harta Suhaib, semua habis. Ya. Suhaib sampai kota Madinah, berkata Rasulullah, Rabihal bai'u ya Suhaib. Beruntung jual belimu ya Rasul. Jual beli apa saya Rasulullah? Jual belimu kepada Allah. Allah menganggap apa yang dilakukan Suhaib untuk hijrah jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, Quraisy berlaku zalim. Tapi yang berbuat zalim ini tentulah bukan orang-orang yang menitipkan barang kepada Nabi yang mulia sallallahu. Yang menitipkan barang ini enggak ada masalah dengan Nabi, maka Nabi suruh kembalikan semuanya kepada mereka. Subhanallah. Inilah namanya keadilan yang dituntut kita untuk melakukannya, mengatakannya dengan keadilan yang tegak langit dan bumi, dengan keadilan seluruh perkara di atas alam raya ini ideal, dengan keadilan bintang-bintang beredar pada edarannya, matahari, rembulan, dengan keadilan, semua dengan keadilan, keseimbangan alam inilah namanya keadilan. Bila mana tak seimbang, itulah kezaliman. Dengan sebab ulah manusia alam tak seimbang, muncullah petaka musibah bencana. Subhanallah. Kalau Allah ditegakkan keadilan dalam segala sisi kehidupan, aman bumi, aman dunia, aman akhirat. Bila mana kezaliman tercabut, hancur binasa bumi dan kelak di akhirat lebih parah lagi. Al-Qayyim menyebutkan nanti di belakang, beberapa lembar ke belakang, segala macam sebab kerusakan yang bumi ini karena tidak menegakkan keadilan, tak mengikuti apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Nabi ketika subhanallah menyebarkan Islam di tengah-tengah kaum muslimin, apakah mereka merusak alam semesta? Tidak. Apakah mereka berbuat zalim pada orang? Tidak. Allahu Akbar. Lihat bagaimana sejarah mereka. Dalam berperang pun mereka tidak berlaku zalim. Mereka tak bunuh yang tidak membunuh.
Mereka biarkan anak-anak, mereka biarkan perempuan, mereka biarkan, subhanallah, orang-orang tua, bahkan mereka biarkan orang yang sibuk beribadah dalam rumah ibadahnya, di kuil-kuilnya, di piara-piaranya, di kelentengnya, ya, di sinagognya, dibiarkan tak diganggu. Kalau mereka ikut perang tak diganggu. Bahkan Nabi pernah bertanya, mengapa perempuan itu terbunuh? Ya, ini jihad dalam Islam. Luar biasa. Iya, dalam Islam jihad itu untuk membuka sekatan-sekatan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang yang ingin memeluk agama Islam, agama fitrah. Itu sebabnya jihad, bukan menumpahkan darah. Karena Nabi SAW senantiasa menyebarkan dakwah kemana-mana. Ketika Rasulullah sebelum memerangi mereka, Rasul tawarkan 3 hal. Ikut Islam. Kalau ikut Islam, dia raja, ini ambil kerajaanmu, kami nggak butuh. Kami nggak butuh harta. Yang penting kau hidup dengan sistem Islam. Ya. Jadi bukanlah haus darah, bukan haus dengan harta. Nabi tak akan ambil. Karena Nabi datang bukan untuk harta. Nabi sangat zuhud terhadap harta dunia. Dia tak butuh. Tak butuh dengan segala macam pangkat jabatan. Nabi tak butuh. Dia ingin mengiring manusia kepada surga Allah SWT, menjadi hamba Allah. Itu misinya. Dan itu misi Islam. Bila mana orang melakukan Islam yang benar, aman dunia ini. Dan itu kita buktikan di negeri kaum muslim, minoritas kaum kafirin, minoritas aman damai. Lihat bagaimana zalimnya kaum musyrikin. Tengok sekarang pembantaian habis-habisan di sana, di Palestina sana. Habis mereka ingin dihabisi. Dan dunia melihat, dunia menyaksikan, mereka diam. Kezaliman luar biasa. Ketika kelemahan kaum muslimin, Allahul musta'an. Ini semua adalah pelajaran-pelajaran dalam kehidupan kita begitu penting. Adil adalah sebab tegaknya urusan dunia dan agama. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala ta'ala, iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Ay iyakun المشهود عليه غنيا ترجون وتأملون عود منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه فالله أولى بهما منكم هو ربهما ومولاهما وهما عبداه كما أنكم عبيده فلا tuhabu ghaniyan lighinahu wala tatma'u fi faqirin li faqrihi fa innallaha aula bihima minkum. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya. Kita masih melanjutkan penjelasan tentang ayat yang tadi kita baca. Iyakun ghaniyan, perintah untuk berlaku adil, bersaksi adil. Kata Allah, iyakun ghaniyan aw faqiran, kalaulah sekiranya orang tersebut orang kaya atau orang miskin, wallahu labihima, Allah lebih layak kau taati, kau cari keridhaannya daripada keduanya. Berkata Ibnu Qayyim, ay yakunil masyhudu alaihi ghaniyan, jika orang yang akan kau persaksikan atasnya itu adalah orang kaya, tarjuna wa ta'maluna auda naf'i manfaati ghinahu alaikum, kau berharap kekayaannya itu akan dapat kembali kepadamu, akan dapat menguntungkanmu, fala taqumuna alaihi, jangan sampai kalian tidak persaksikan dengan adil. Saksikan dengan adil, salah-salah. Jangan gara-gara berharap daripada kekayaannya yang salah menjadi benar. Lihatlah bagaimana peradilan di dunia ini yang tegak bukan atas Islam. Siapa yang menang? Yang menang yang punya uang. Maklum, ma'ruf. Kau tak punya uang, jangan harap menang. Allahu Akbar. Kezaliman luar biasa. Engkau pun terzalimi, engkau dizalimi, kau datang kepada orang-orang yang kau tuntut keadilan padanya. Bila mana dia disuap, disokok, dia akan berpihak kepada orang tersebut, tidak berpihak kepadamu. Begitulah dunia ini. Ya Allah musta'an. Orang akan berpihak kepada orang yang menyuapnya. Ya. Akhirnya dia yang akhirnya buntung. Padahal seharusnya dia dibela. Dia yang kena. Kenapa? Dia nggak punya uang. Hukum dunia. Tapi biarlah di dunia demikian.
Nanti di akhirat alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah zat yang maha bijaksana, yang adil seadil-adilnya itu Allah Jalla wa'ala. Dalam segala bab, dalam keluarga kita punya anak-anak, kita harus adil kepada mereka. Kita punya istri-istri, harus adil kepada mereka. Dan itulah tegak kehidupan rumah tangga. Di mana ada kezaliman akan rusak dia. Kita zalimi salah satu daripada anak-anak kita, akan muncul ketimpangan, kerusakan, ya, kecemburuan, perselisihan, pertengkaran, bahkan mungkin pertumpahan darah gara-gara kau tidak adil terhadap mereka. Datang salah sahabat, ya Rasulullah, saya ingin berikan harta ini kepada anak saya fulan. Kata Nabi, anakmu yang lain kau beri? Tidak ya Rasulullah, dia saja. Kata Nabi, aku tak mau bersaksi atas perkara yang tidak hak. Apakah kau tak ingin semua anakmu berbakti kepadamu? Ya ya Rasulullah, kalau begitu kau berbuat adil kepada mereka semua. Inilah namanya persaksian dengan keadilan. Ya, Nabi menyuruh dia, aku tak mau bersaksi dengan perkara ini. Ya, kau berlaku adil kepada anak-anakmu. Bukankah engkau ingin semua mereka berbakti kepadamu, mencintaimu? Ya ya Rasulullah, berlaku adil kepada mereka. Ya, ini konsep kawan-kawan. Yang saya katakan konsep ideal. Tinggal ujian masing-masing kita menghadapi ujian itu. Saya pun bukannya mantap-mantap kali. Tapi inilah konsep yang kita berusaha ke sana. Jangan tuh bilang, wah mantap kali kajian kita. Iya, kajiannya iya. Ada pun penerapannya berat, tapi bukanlah mustahil. Kita ngaji kawan-kawan untuk kita amalkan, untuk merubah perangai buruk kita, untuk merubah tabiat jelek kita. Kita ini berlumuran dengan segala macam kekurangan, berlepotan, macam-macam. Inilah gunanya kita ngaji. Berusaha kajian ini meluruskan hidup kita, sifat kita, karakter kita, langkah-langkah kita, muamalah kita. Andai kata antum mengamalkannya, antum selamat. Kok saya tak mengamalkannya, saya tenggelam. Antum yang selamat. Tapi berharap semoga kita semua selamat, kita semua mengamalkannya. Ya, kadang antum anggap udah paten kali kalau antum, belum tentu. Ini adalah jalan kita untuk mencapai kebaikan, kesempurnaan diri kita. Kita sempurnakan terus. Ya. Kadang-kadang antum lihat ada orang-orang tokoh-tokoh menyalah sedikit, antum udah kiamat dunia. Ya, ini tokoh mah adil, dia manusia. Ya, sebagaimana antum manusia. Ya, dia tergelincir, wajar karena dia manusia bukan malaikat. Adillah kepadanya. Ya. Wallahu musta'an. Kata beliau, "Au faqiran", jangan mentang-mentang dia fakir, fala tarjunahu, kau tak ada punya sedikit pun harapan kepadanya. Ya, wala takhafunahu, kau tak takut kepadanya. Tak ada yang kau harapkan karena dia miskin, tak bisa memberimu uang. Kau tak takut berbuat apapun kepadanya karena dia lemah posisinya. Akhirnya engkau tak bersaksi adil untuk mereka. Kau abaikan, kau tepikan keadilan, kau pinggirkan. Kenapa? Ini orang tak akan bisa membalas apa yang ku katakan, itu yang akan menjadi ya keputusan. Walaupun aku bersaksi batil atasnya, dia miskin, bisa apa? Ya, kalaupun aku berkata benar untuknya, untuk apa? Aku dapat apa? Inilah manusia. Maka Allah mengatakan, "Fallahu aula bihima", Allah itu lebih utama daripada keduanya, yang kaya miskin. Ya, minkum huwa rabbuhuma wa maulahuma, karena kedua-duanya adalah hamba Allah. Yang kaya hamba Allah, yang miskin hamba Allah. Yang kau ikuti hukum Allah, bukan hukum perasaanmu, bukan hawa nafsumu. Wa huma abdahu kama annakum abidu, keduanya hamba Allah, engkau pun hamba Allah, kalian pun semua hamba Allah. Fala tahabu ghaniyan, jangan kau sungkan segan. Ya, akhirnya kau berpihak kepada orang kaya lighinahu, karena kekayaannya, pro kau ke dia. Ya, padahal dia tidak benar. Akhirnya kau pro ke dia karena dia kaya, dia punya pengaruh, punya
Masa dia punya pengikut dan semacamnya, akhirnya engkau pro ke dia, padahal kau tahu dia itu salah. Wala tatma'u fi faqirin li faqrih. Kebalikannya pula, jangan engkau berambisi untuk mengalahkan ya orang yang fakir, akhirnya kau tidak berlaku adil, tidak bersaksi adil karena kefakirannya. Fa innallaha aula bihima minkum. Allah itu lebih utama, lebih layak untuk kalian ikuti, cari ridhonya daripada keduanya. Ibu-ibu yang di atas, tolong adik-adik kita ditertibkan. Barakallahu fikunna. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa qad yuqal fihi ma'na akhar ahsanu min hadha, wa huwa annahum rubbama khafu min al-qiyam bil qisti wa ada'u ash-shahada 'ala al-ghani wa ada'i ash-shahadati 'ala al-ghani wal faqiri. Amma al-ghani fa khawfan 'ala malihi wa amma al-faqiru fal i'damihi wa annahu la syai'a lahu fatatasahalu an-nufusu fil qiyami 'alaihi bil haqq. Faqila lahum Allahu awla bil ghani wal faqiri minkum, a'lamu bihada wa arhamu bihada, fala tatruku ada al-haqqi wa syahada ala ghaniyin wala faqir. Wa qad yuqalu fihi ma'nan akhar, wa qad yuqalu fihi ma'nan akhar, bisa juga disebutkan padanya tafsiran yang lain. Ahsan min hadha, mungkin lebih baik daripada yang sebelumnya. Wa huwa annahum rubbama khafu min al-qiyami bil qisti. Kadang-kadang orang itu takut menerapkan kebenaran, wa ada'i syahadah, takut bersaksi kebenaran, alal ghani wal faqir, terhadap orang kaya dan orang miskin. Adapun orang kaya, amal ghani fa khaufan ala malihi, takut kepada orang kaya karena dia punya harta. Ya, kau khawatir, ya dia punya harta, punya kekuasaan, engkau bisa dimutasikannya, engkau bisa diturunkannya, engkau bisa difitnahnya. Kau takut, dia orang punya harta, ya punya pengaruh, karena engkau takut. Kalau di atas engkau berharap kekayaannya, ini enggak, karena engkau takut. Karena engkau takut dengan dia, akhirnya engkau pro ke dia karena engkau takut. Kalau macam-macam habis. Allahu Akbar. Ya, begitulah kondisi yang real terjadi. Yang benar mutasikan jauh-jauh. Yang tegak dan keadilan, kau ngaco sistem aja. Nah, kau pergi sana, tempat tak ada orang. Terjadi enggak? Itu realita. Ngaco kau, sistem kau rusak semua. Subhanallah. Sok suci, sok malaikat, kau jangan bergabung sama kita. Dia punya kekuasaan, takut karena dia punya harta. Wa amal faqir fali'idamihi. Ya. Kemudian takut ini orang miskin nanti terlantar, nanti terkena segala macam hukum miskin. Akhirnya dia pun berkata yang tidak benar untuk membela yang miskin. Sama juga. Kau takut ini kesian ini orang miskin. Kalau aku berkata benar tambah parah dia. Udahlah, miskin kubantulah. Ya. Kayak pahlawan-pahlawan dahulu kala, Zurruh mencuri untuk orang miskin. Ya, curinya orang-orang kaya. Allah alam, saya tak tahu itu kisah benar atau tidak. Tak boleh kita. Kesian kawan-kawan ini miskin-miskin, udahlah aku korup untuk mereka lah. Boleh? Tak boleh. Li'idamihi, karena dia tak punya apa-apa. Tetap, kalau salah dia salah, meskipun miskin salah. Curi ayam tetap curi ayam. Ya, ini curi satu kilo emas, tetap curi 1 kilo emas. Gak bisa dirubah-rubah. Kasianlah miskin, dah lah, biarkan aja lah dia. Tetap kena. Tegakkan keadilan. Ya. Maka janganlah disamakan yang mencuri 1 ekor ayam dengan mencuri ya 1 triliun. Jangan disamakan hukuman, berarti engkau zalim. Tapi kalau dia salah tetap salah. Jangan karena kau iba kesian akhirnya kau tak berlaku adil. Ya, bersaksi tidak adil untuk menyelamatkan menurutmu ini orang miskin. Kesian, jangan.
fatatasahalun nufus fil qiyam alaihi bil haqq. Ya, akhirnya engkau bermudah-mudah ya untuk tidak menerapkan kebenaran. Faqila lahum, maka dikatakan kepada mereka, Allahu aula bil ghani. Allah itu lebih paham dengan orang miskin, orang kaya daripada kalian. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk mereka. Allah sudah buat hukum itu yang terbaik untuk semua manusia. Jangan hukum ini kau rubah-rubah. Mentang-mentang miskin kau rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang kaya kau rubah, jangan. Ya. A'lam biha. Allah lebih tahu bihada daripada engkau. Jangan kau anggap apa yang kau lakukan untuk kemaslahatan. Dengan kau menyelisihi kebenaran, bersaksi yang tak benar, jangan itu kau anggap maslahat. Tak ada padanya kemaslahatan. Ya, tak ada padanya kemaslahatan. Kemaslahatan itu ada ketika engkau berlaku adil, bersaksi adil. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih sayang kepada orang miskin daripada engkau, bukan kau lebih hebat pada dia. Ya, jangan kau rubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kau katakan kesian orang miskin, enggak. Ya, atau aku takut nih sama orang kaya. Enggak. Wa arhamu bihadza. Allah lebih sayang kepada hambanya yang miskin daripada engkau. Jangan karena kau merasa kasihan sayang kau berlaku yang tidak adil. Fala tatruku adal haq wasyahada ala ghaniyyin wala faqir. Jangan pernah engkau tinggalkan kebenaran. Jangan pernah engkau tinggalkan keadilan kepada siapapun juga, miskin ataupun kaya. Jangan pernah kau tinggalkan persaksian hak kepada siapapun juga, miskin ataupun kaya. Nah, ثم قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. Kata Allah selanjutnya, fala tattabi'ul hawa, jangan kau ikuti hawa nafsumu, an ta'dilu. Ya, karena engkau takut untuk, engkau tak suka berbuat adil, kau akhirnya ikuti hawa nafsumu. Di sini ada tafsir yang akan dijelaskan oleh Al-Muqayyim rahimahullah. Nahahum an ittiba'il hawa. Di sini Allah melarang mereka mengikuti hawa nafsu al-hamil ala tarkil adl, yang akan membawa dia meninggalkan keadilan. Ya, masuk waktu. Nah, nanti kita ulangi lagi. Tsumma qala ta'ala fala tattabi'u al-hawa. Insyaallah kalau Allah panjangkan umur kita, minggu depan ketemu lagi, kita akan lanjutkan penjelasan firman Allah fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, karena ada sedikit penjelasan perbedaan ulama dalam menafsirkannya, tak sempat sekarang. Insyaallah pelan-pelan semoga sampai juga kepada tujuan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.